Kita akan mulai belajar materi tentang cara membaca kalimat isim. Sebelum kita membahas mengenai kalimat isim, alangkah baiknya kita mengetahui dulu struktur kalimat bahasa Arab. Struktur kalimat bahasa Arab terbagi menjadi 3, antara lain isim, fi'il, dan haraf. Isim contohnya adalah al-masjidu, masjidun. Kemudian contoh fi'il qara'a, yaqra'u. Kemudian huruf contohnya adalah fi'ala, salah satu perwakilannya di antara beberapa macam-macam huruf. Bagian yang pertama adalah isim. Isim adalah kata benda atau yang dibendakan. Adapun ciri-ciri isim adalah dalam kalimat terdapat tanda tanwin atau al. Contohnya al-madrasatu. Dalam kalimat ini diawali dengan al-madrasatu. Maka setiap kalimat yang diawali dengan al maka itu dikatakan isim. Kemudian madrasatun. Madrasatun dikatakan isim karena terdapat tanwin yang berbentuk dommatain. Nah, setiap kalimat yang bertanda tanwin maka itu dikatakan sebagai isim. Jenis isim dan cirinya dalam pembelajaran kali ini, menurut fungsinya isim dibagi menjadi 2, yaitu isim ma'rifat dan isim nakirah. Adapun ciri-ciri isim ma'rifat, yang pertama adalah terdapat awalan al pada kalimat dan tidak bertanwin. Kemudian ciri yang kedua, makna dan maksud bendanya telah jelas. Contohnya isim ma'rifat al-madrasatu. Dikatakan isim ma'rifat karena diawali dengan al. Al-mahiru as-sa'atu. Contoh-contoh kalimat ini adalah isim ma'rifat yang diawali dengan al. Kemudian isim nakirah. Ciri isim nakirah yang pertama adalah tidak berawalan al dan makna dan maksud benarnya belum jelas. Contohnya madrasatun, mahirun, sa'atun. Ketiga contoh ini tidak terdapat al dan di akhir kalimatnya ditandai dengan tanwin. Maka ini dikatakan sebagai isim nakirah. Tanda baca isim makrifat dan nakirah. Tanda baca isim makrifat dan nakirah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nasab. Nasab ditandai dengan fathah atau fathain. Kemudian kedua jar ditandai dengan kasrah atau kasratain. Yang ketiga rofa ditandai dengan dhammah atau dhammahtain. Jadi setiap kalimat yang di akhir ditandai dengan fathah atau fathain maka dikatakan statusnya sebagai nasab. Kemudian setiap kalimat yang diakhiri dengan tanda kasrah atau kasratain maka statusnya adalah jar. Kemudian setiap kalimat yang ditandai dengan dhammah atau dhammahtain maka tanda statusnya dibaca dengan rofa. Isim dibaca fathah atau fathain apabila didahului dengan amil nasab. Amil nasab antara lain inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Amil-amil nasab ini
wajib dihafalkan karena akan menentukan suatu status sebuah kalimat. Contoh kalimat isim yang dibaca fathah atau fatain yang didahului amil nasab. Contoh yang pertama, inna ustada. Al ustada dibaca fathah karena didahului amil nasab yang berupa inna. Kemudian contoh yang kedua, inna ustadan. Ustadan dibaca fathain karena didahului amil nasab berupa inna. Kemudian isim yang dibaca kasrah atau kasratain. Kalimat isim yang dibaca kasrah atau kasratain apabila didahului dengan amil jar. Amil jar terdiri dari 3 macam, antara lain yang pertama adalah huruf jar, yang kedua dzaraf, dan ketiga huruf qasam. Huruf jar ada beberapa macam, di antaranya adalah min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, rubba, khala, ada, hasya. Huruf-huruf jar ini wajib dihafalkan karena akan menentukan sebuah status kalimat. Contoh dalam kalimat yang diawali dengan amil jar. Fi masjidin. Fi masjidin, karena ada amil jar maka dibaca dengan jar yang ditandai dengan kasrah tain. Fil masjidi diawali dengan amil jar dan kalimat al masjidi ditandai dengan kasrah. Kemudian dzaraf. Dzaraf juga ada beberapa macam, antara lain amama, fauqa, tahta, wara'a, janiba, ba'da, qabla, yauma, inda, lada, ladun, ma'a, khalfa, baina, haula. Dzaraf-dzaraf ini sama seperti amil yang lain wajib dihafalkan karena akan menentukan status sebuah kalimat. Contoh kalimat yang diawali dengan dzaraf. Amama masjidin. Ini berupa isim nakirah karena tidak ada a. Amama masjidin. Masjidin statusnya dibaca dengan jar yang ditandai dengan kasrah tain. Amama masjidi. Ini isim ma'rifat yang diawali dengan dzaraf amama. Maka statusnya dibaca dengan jar yang ditandai dengan kasrah. Amamal masjidi. Kemudian qasam terbagi menjadi 2. Hurufnya ada 2, wa dan ta. Perlu diingat bahwa huruf qasam biasanya digunakan untuk menunjukkan kalimat sumpah dan tidak dapat digunakan untuk kalimat nakirah. Contoh dalam kalimat, huruf qasam yang berupa wa ini tidak bisa dipakai untuk kalimat isim nakirah, tapi bisa digunakan ke dalam isim ma'rifat. Contohnya adalah wal fajri. Kemudian huruf qasam ta, contohnya adalah tallahi. Ini statusnya berupa kasrah. Maka dibaca dengan jar. Kemudian isim dibaca dhammah atau dhammatain apabila tidak bersamaan dengan amil nasab maupun amil jar, maka isim tersebut dibaca dengan ropa. Contoh dalam kalimat isim nakirah yang tidak diawali dengan amil maka dibaca dengan ropa yang ditandai dengan dhammah tain, ustadzun. Kemudian
Isim ma'rifatnya al-ustadzu. Diawali dengan alif lam dan di akhir kalimat tidak bertanwin yang ditandai dengan dhammah. Kemudian contoh yang kedua, masjidun ditandai dengan dhammatain sehingga statusnya dibaca rofa. Kemudian al masjidu statusnya dibaca rofa ditandai dengan dhammah. Nah, ini ada latihan membaca amil. Baitun fi baitin, inna baitan, an-nuru alan nuri, ka'annan nuro, asyajaratu tahta syajarati, inna syajarata, madrasatun amama madrasatin, lakinna madrasatan, rasulun an rasulin, laita rasulan. Nah, contoh latihan membaca amil ini sudah ada kolomnya. Kolom yang pertama ini dibaca rofa, baitun sampai ke bawah. Kemudian kolom yang kedua dibaca jar, fi baitin, alan nuri sampai ke bawah. Kemudian yang dibaca dengan nasab, inna baitan, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini ada latihan gabungan amil, diantaranya amil nasab, amil jar, dan amil rofa. Ini adalah contoh-contoh berupa kalimat yang diawali dengan amil yang telah kita pelajari. Dipersilakan kepada para pembelajar untuk latihan membaca gabungan amil. Alhamdulillah, materi pelajaran mengenai kalimat isim yang bersama dengan amil telah selesai. Insya Allah, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai rumus-rumus isim ma'rifat dan nakirah. Nah, di pembelajaran ini kita akan mengenal rumus-rumus untuk mempermudah ketika kita membaca Arab yang tidak berharokat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.